Gus Dur nggak cari popularitas, Gus Dur nggak cari pujian-pujian, Gus Dur mencari ridhonya Allah. Gus Dur hanya mencari hal yang bisa membawa manfaat bagi orang banyak. Itu yang dilakukan oleh Gus Dur selama hidupnya. 7 September 1940 dia lahir. 30 Desember 2009 dia wafat. Sampai kini namanya tidak hanya terus dikenang, tapi pikiran-pikiran dan tindakannya tetap menjadi rujukan banyak orang. Dialah Abdurrahman Ad-Dakil atau Kiai Haji Abdurrahman Wahid, atau yang lebih populer dipanggil Gus Dur. Putra tokoh nasional Kiai Haji Wahid Hasyim dan cucu pendiri Nahdlatul Ulama Kiai Haji Hasyim Asy'ari ini adalah tokoh Muslim Indonesia yang kemudian terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia keempat, menggantikan Presiden Baharudin Yusuf Habibie. Gus Dur menjabat Presiden Indonesia dari 20 Oktober 1999 hingga 23 Juli 2001. Meski terbilang singkat, ia telah meninggalkan jejak sangat penting terhadap reformasi politik di Indonesia. Dia tidak hanya membubarkan sejumlah departemen yang dinilainya korup, tapi dia juga menanggalkan kesan seram dan sakralitas istana negara, di mana selama ini Presiden Republik Indonesia berkantor. Di ujung masa jabatannya sebagai presiden, di istana negara, Gus Dur bahkan hadir menemui para demonstran dengan hanya bercelana kolor. Tapi bukan peristiwa itu yang membuat Gus Dur menjadi pembicaraan dunia. Jauh sebelum ia dilantik menjadi presiden, Gus Dur adalah sosok intelektual Muslim yang pemikiran dan tindakannya mengejutkan banyak orang. Ketua Tanfidiyah atau Badan Eksekutif Nahdlatul Ulama dan pendiri Partai Kebangkitan Bangsa ini adalah seorang moderat dengan pikiran yang sangat terbuka dan tindakan yang nyata dalam pembelaan terhadap kaum minoritas, baik itu minoritas karena suku maupun minoritas karena agama. Tak jarang Gus Dur bahkan pasang badan untuk pembelaannya terhadap kaum minoritas itu. Tak aneh jika kemudian banyak julukan disematkan pada intelektual Muslim dan Presiden Republik Indonesia yang lahir di Denanyar, Jombang, Jawa Timur ini. Di antaranya adalah Bapak Pluralis Indonesia, pendekar hak asasi manusia, dan pembela kaum minoritas. Tapi semua pencapaian Gus Dur selama hidup sampai akhirnya menjadi Presiden Republik Indonesia tampaknya sudah menjadi suratan takdirnya yang ditandai dengan pemberian nama oleh kedua orang tuanya dengan Abdurrahman Ad-Dakil. Ad-Dakil dalam bahasa Arab berarti sang penakluk. Gus Dur adalah putra pertama dari 6 bersaudara. Ia lahir dalam keluarga yang sangat terhormat. Ayahnya adalah Kiai Haji Wahid Hasyim, putra dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama. Sedang ibunya, Nyonya Hajah Solehah, adalah putri Kiai Haji Bisri Samsuri yang merupakan pengajar pesantren pertama yang mengajarkan kelas pada kaum perempuan. Ayah Gus Dur, Kiai Haji Wahid Hasyim, juga merupakan tokoh nasional yang terlibat dalam gerakan kemerdekaan Indonesia dan menjadi anggota Badan Persiapan Urusan Kemerdekaan Indonesia BPUPKI
dan PPKI. Dan Wahid Hasyim juga pernah menjadi Menteri Agama Indonesia pada tahun 1949. Gus Dur kemudian menikah dengan Sinta Nuriyah dan dikaruniai 4 putri, yakni Alisa Wahid, Yani Wahid, Anita Wahid, dan Inayah Wahid. Gus Dur sendiri pernah menyatakan bahwa dia memiliki darah Tionghoa dan keturunan dari Tam Kin Han yang menikah dengan Tan Alok, saudara kandung Raden Patah, atau Tan Eng Hua, yang merupakan pendiri Kesultanan Demak. Tan Alok dan Tan Eng Hua ini merupakan anak dari Putri Campa, putri Tiongkok yang merupakan selir Raden Brawijaya V. Tam Kin Han sendiri, berdasarkan penelitian seorang peneliti Prancis, Louis Charles Damais, diidentifikasi sebagai Syekh Abdul Qadir Al-Sini yang diketemukan makamnya di Trowulan. Tahun 1949, Gus Dur pindah ke Jakarta saat ayahnya ditunjuk sebagai Menteri Agama. Ia kemudian masuk SD Kris sebelum kemudian pindah ke SD Matraman Perwari. Tahun 1954, ia masuk ke sekolah menengah pertama, tapi ia tidak naik kelas. Ibunya lalu mengirim Gus Dur ke Yogyakarta untuk meneruskan pendidikannya dengan mengaji pada Kiai Haji Ali Maksum di Pondok Pesantren Kerapiak dan belajar di SMP. Pada tahun 1957, setelah lulus dari SMP, Gus Dur pindah ke Magelang untuk memulai pendidikan Muslim di pesantren Tegarrejo. Ia menyelesaikan pendidikan pesantren yang seharusnya 4 tahun hanya dalam waktu 2 tahun. Pada tahun 1959, Gus Dur pindah ke pesantren Tambak Beras di Jombang. Di sana, sementara melanjutkan pendidikannya, Gus Dur menerima pekerjaan pertamanya sebagai guru dan kemudian sebagai kepala sekolah madrasah. Gus Dur juga bekerja sebagai jurnalis majalah Horizon dan majalah Budaya Jaya. Tahun 1963, Gus Dur menerima beasiswa dari Kementerian Agama untuk belajar studi Islam di Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir. Ia pun pergi ke Mesir. Namun, meski mahir berbahasa Arab, Gus Dur diberitahu oleh pihak universitas bahwa ia harus mengambil kelas remedial sebelum belajar Islam dan bahasa Arab. Karena tidak mampu memberikan bukti bahwa ia memiliki kemampuan bahasa Arab, Gus Dur terpaksa mengambil kelas remedial. Di Mesir pula, Gus Dur dipekerjakan di Kedutaan Besar Indonesia. Dan Gus Dur memang mengalami kegagalan pendidikan di Mesir. Ia lalu melanjutkan pendidikan prasarjana beasiswa di Universitas Baghdad. Gus Dur pindah ke Irak dan dengan cepat mengejar ketertinggalannya. Gus Dur juga meneruskan keterlibatannya dalam Asosiasi Pelajar Indonesia dan juga menulis di majalah asosiasi tersebut. Setelah menyelesaikan pendidikannya di Universitas Baghdad tahun 1970, Gus Dur pergi ke Belanda untuk meneruskan pendidikannya. Gus Dur ingin belajar di Universitas Leiden, tapi ia kecewa karena pendidikannya di Universitas Baghdad kurang diakui. Dari Belanda, Gus Dur kemudian pergi ke Jerman dan Perancis sebelum akhirnya kembali ke Indonesia tahun 1971. Di Indonesia, Gus Dur bergabung dengan Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial atau LP3ES, organisasi yang terdiri dari kaum intelektual Muslim progresif dan sosial demokrat. LP3ES mendirikan majalah Prisma dan Gus Dur menjadi salah satu kontributor utama majalah tersebut. Selain bekerja sebagai kontributor LP3ES, Gus Dur juga berkeliling pesantren dan madrasah di seluruh Jawa.
Pada tahun 1974, Gus Dur mendapat pekerjaan tambahan di Jombang sebagai guru di pesantren Tembak Beras, dan segera dia mengembangkan reputasinya dengan baik. 1 tahun kemudian, Gus Dur menambah pekerjaannya dengan menjadi guru kitab Al-Hikam. Tahun 1977, Gus Dur bergabung ke Universitas Hasyim Asy'ari sebagai dekan Fakultas Praktik dan Kepercayaan Islam. Gus Dur kemudian meneruskan karirnya sebagai jurnalis dengan menulis untuk majalah dan surat kabar. Artikelnya diterima dengan baik dan ia mulai mengembangkan reputasinya sebagai komentator sosial. Dengan popularitas itu, ia mendapat banyak undangan untuk memberikan kuliah dan seminar. Pada pemilihan umum legislatif 1982, Gus Dur berkampanye untuk Partai Persatuan Pembangunan atau P3. Di tahun itu pula banyak orang yang memandang Nahdlatul Ulama sebagai organisasi dalam keadaan stagnan. Sejak itu pula pergulatan Gus Dur di dalam Nahdlatul Ulama semakin intens, sampai kemudian Gus Dur terpilih menjadi Ketua Umum PBNU pada Muktamar tahun 1984, menggantikan Ketua PBNU Idham Khalid. Gus Dur kemudian terpilih kembali menjadi Ketua PBNU untuk kedua kalinya pada Muktamar tahun 1989 dan untuk ketiga kalinya pada Muktamar tahun 1994. Ketika reformasi bergulir dan Orde Baru tumbang, Gus Dur ikut mendirikan partai politik yang diberinya nama Partai Kebangkitan Bangsa. Melalui partai inilah banyak warga NU yang kemudian terjun ke parlemen. Gus Dur sendiri kemudian terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia. Di luar semua kiprah politik itu, Gus Dur, si penakluk dari Ciganjur ini, adalah seorang moderat dan humanis yang tak takut apapun dalam membela orang-orang tertindas. Tanyalah hal itu pada orang-orang yang pernah dibelanya. Dan sejarah Indonesia sejak awal Orde Baru hingga Orde Reformasi telah mencatat dan membuktikan kiprahnya tersebut. Kini engkau telah pergi, Gus. Doa jutaan Nahdiyin akan terus menyertaimu. Damailah selalu engkau di sisi Tuhanmu. Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Amin.